Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat rekan-rekan guru dan staf TU semuanya, anak-anak semua yang Ibu sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, matahari walaupun masih malu-malu memperlihatkan wajahnya, tapi udara terasa segar. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih membangunkan kita dalam kondisi sehat, masih memberikan kita kesempatan untuk belajar, masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya pertemanan. Ya, insya Allah pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi yang mungkin asing bagi telinga kalian, tapi insya Allah itu mempunyai manfaat yang besar untuk kalian. Tema yang akan dibahas adalah tentang adversity question. Mungkin kalian selama belajar dengan Ibu sudah pernah yang mendengar berbagai macam jenis teori kecerdasan. Ada kecerdasan intelijensi, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual. Nah, untuk membuat seorang itu sukses menjalani kehidupannya, ternyata ketiga elemen kecerdasan tadi itu tidak cukup, ya. Jadi ternyata dari hasil penelitian ada satu jenis kecerdasan lainnya itu sangat menentukan seseorang untuk bisa bisa meraih kesuksesan, bisa survive dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Kecerdasan itu dinamakan adversity question atau kecerdasan untuk menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan. Kalian tahu mungkin ya, banyak orang cerdas itu ternyata yang kita lihat di dalam fenomena keseharian, dalam realitanya mereka tidak berhasil, ya, untuk menghadapi tantangan hidup. Sebagai contoh, pernah dilakukan sebuah penelitian di sebuah penjara, yang di penjara itu terdiri dari napi-napi yang melakukan kejahatan yang sangat berat, ya, bukan hanya sekedar kejahatan biasa. Dan ternyata setelah diteliti, tingkat IQ napi-napi yang ada di sana sebagian besar adalah di atas rata-rata orang-orang normal. Artinya di sini, oke, mereka mempunyai kecerdasan intelektual, tapi ternyata mereka gagal dalam menjalani kehidupan. Banyak orang yang kelihatannya baik, banyak orang yang kelihatannya punya kecerdasan emosi, banyak orang yang mungkin kelihatan wawasan keagamaannya baik, tapi ketika menghadapi kendala, ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup, mereka menyerah. Ya, ketika dihadapkan pada persoalan yang perih, mereka cenderung untuk hindari masalah. Ketika menghadapi satu lingkungan sosial tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka lebih baik menghindar. Itu banyak sekali kita temukan realita di lapangan seperti kalian mungkin ya. Ketika menghadapi guru yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, misalnya guru yang galak atau guru yang mungkin sering memberikan tugas, anak-anak yang tidak mempunyai kecerdasan adversity ini biasanya kecenderungannya adalah apa? Bolos sekolah gitu ya. Atau mungkin ketika pembelajaran, Bu, aku tidak bisa matematika, aku mendingan tidur, Bu, gitu. Atau aku mendingan main HP. Nah, itu adalah contoh bahwa seorang belum memiliki yang disebut sebagai kecerdasan menghadapi kesulitan hidup gitu. Nah, ini efek dari kegagalan-kegagalan seseorang untuk bisa mengatasi kesulitan-kesulitan hidup bahkan dari hal sepele ya, hal-hal kecil itu akan berimbas sangat luas di kehidupan dia nanti, kehidupan ketika dia dewasa, bagaimana dia menjalani masa-masa kuliah yang berat, bagaimana ketika dia menghadapi dunia kerja yang penuh dengan mungkin ya hal yang tidak menyenangkan, bahkan ketika dia memasuki jenjang pernikahan gitu. Jadi kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah ini bukan hal yang sepele dan itu sangat luas efeknya terhadap kebahagiaan seseorang nanti sampai dia dewasa. Nah, di dalam buku Adversity Question ini ada 3 jenis manusia. Ya, nanti kalian akan belajar kira-kira saya masuk dalam kelompok mana gitu. Pertama adalah ada tipe manusia dengan jenis tipe quitters. Apa sih tipe quitters itu? Anak-anak dengan tipe quitters ini punya kecenderungan apa? Mereka tidak fokus, mereka tidak punya tujuan hidup, mereka tidak punya cita-cita, mereka selalu mempunyai konsep diri yang rendah. Mereka selalu berpikir saya tidak bisa, saya tidak cantik, saya tidak cakep, saya nggak pintar, gitu. Jadi ketika menghadapi tantangan, mereka cenderung tidak mau berjuang, menyerah sebelum berusaha. Gitu. Nah, silakan kalian mengevaluasi diri sendiri, kalian masuk dalam kelompok yang mana, gitu ya. Jadi sebelum apa-apa mereka sudah menyerah duluan. Gitu. Padahal setiap manusia itu punya potensi yang sama. Kedua, ada anak-anak dengan tipe campus. Apa tipe campus ini? Anak-anak yang sebetulnya sudah punya impian, sudah punya tujuan, sudah punya fokus, sudah punya keinginan, sudah punya satu cita-cita besar, tapi apa? Mereka mudah puas. Ketika melihat orang lain sudah mendapat, dia juga dapat nilai 7, saya dapat nilai 7,5, itu sudah cukup lah bagi saya, gitu ya. Atau saya mah udah jadi anak baik, saya cukup dengan tidak merokok saja, saya cukup udah begitu saya udah jadi anak baik. Jadi mudah sekali merasa puas. Sementara dunia dunia realita, dunia sesungguhnya itu penuh dengan kompetisi, ya. Kita dituntut bukan hanya berpikir untuk sebatas memuaskan orang lain atau memuaskan standar terendah kita, tapi bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin mengembangkan potensi, mengeluarkan potensi yang kita bisa untuk mencapai hasil yang maksimal. Gitu. Yang kemudian ketiga adalah tipe climbers. Anak-anak dengan tipe climbers ini mereka suka sekali tantangan, ya. Mereka fokus pada tujuan, mereka tidak terpengaruh dengan situasi, orang mau seperti apa, teman-teman seperti apa, lingkungan seperti apa, mereka tetap fokus pada tujuannya, ya. Karena mereka tahu, mereka punya kemampuan itu. Ketika mereka menghadapi masalah, meskipun mereka harus jatuh bangun, mereka menangis, marah, sedih, kecewa, tapi dia bangkit lagi. Oke, istirahat sesaat, oke dia sedih sesaat, oke dia mungkin perlu waktu untuk bisa move on, tapi dia berusaha bangkit dan berjuang untuk memperjuangkan dirinya untuk bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Nah, itu tadi ya, ada 3 jenis kecerdasan manusia berdasarkan tipe-tipenya.
Nah, setiap orang bisa berubah, ya. Artinya kalian saat ini mungkin masih dalam kelompok fighters bisa berubah menjadi campers, perlahan kemudian menjadi climbers. Satu hal yang perlu kalian ingat bahwa ketika kita berpikir kita bisa, kita pasti bisa. Jadi dalam teori psikologi itu ada yang dinamakan self fulfilling prophecy. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita persepsikan tentang diri kita, itulah yang akan terjadi. Kalau kita berpikir kita anak yang bodoh, kita akan bodoh. Kalau kita berpikir kita tidak cantik, tidak cakep, kita memang tidak akan muncul menjadi pribadi yang cantik atau cakep gitu. Kalau kita berpikir kalau kita bukan temannya menyenangkan, kita akan muncul menjadi teman tidak menyenangkan. Artinya kalau kita mempersepsikan diri kita baik, kita akan jadi pribadi yang baik. Kalau kita mempersepsikan diri kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu. Banyak orang-orang sukses itu bermula dari satu hal. Dia punya prinsip go the extra miles. Artinya berjuanglah di atas rata-rata manusia. Ketika orang lain tidur, kita sudah berpikir gimana caranya kita bisa bangun dan mengembangkan mimpi kita. Ketika orang masih berjalan, kita sudah berlari. Ketika orang berlari, kita sudah terbang menggapai impian kita. Lim Swee-king, kalian mungkin tahu ya, salah seorang legend dalam bidang olahraga badminton. Dia disuruh pelatihnya, kamu setiap hari harus latihan lari sebanyak katakan 20 keliling. Tapi apa yang dilakukan oleh Lim Swee-king? Lim Swee-king melakukan bukan 20 keliling, tapi dia lakukan 48 keliling satu hari ketika dia latihan. Kalau kamu ingin menjadi orang sukses, bangunlah lebih pagi. Ketika orang lain bangun jam 6 pagi, kamu bangun jam 4 pagi, belajar saat itu, insya Allah kamu akan menjadi orang sukses kemudian hari. Jadi itu, selangkah lebih maju, selangkah lebih terdepan, selangkah lebih bersiap dibanding orang-orang biasa. Insya Allah kesuksesan akan kita raih, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Itu saja mungkin pidato Ibu yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.